enaknya gitu ya, kita bisa melibatkan anak kita dalam food journaling sehingga dia merasa terlibat menentukan apa yang akan dia makan. Sehingga anak ini punya persiapan dan dia bisa mempersiapkan, oh besok itu aku akan makan ini, sehingga penerimaannya akan lebih baik. Hai Bright Parents, jumpa lagi di Bright Parenting episode ketiga. Masih bersama saya Angela yang akan menjadi teman ngobrol Bright Parents sekalian. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang kece-kece tentunya seputar dunia anak usia dini. Nah, semoga Bright Parents semua yang mendengarkan episode ini di YouTube ataupun di Spotify semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Ngomong-ngomong tentang sehat, saya akhir-akhir ini sering mendengar parents-parents yang merasa khawatir terhadap asupan makanan anak-anak mereka. Pada zaman yang sudah semakin cepat ini, semakin banyak makanan yang instan, yang cepat saji. Pertanyaannya jadi, apakah makanan-makanan instan ini cukup ya untuk memenuhi gizi mereka? Mereka juga lebih suka dengan makanan-makanan yang seperti itu. Selain itu juga, kan kami ini sibuk. Kami bekerja, waktunya singkat. Gimana caranya untuk mempersiapkan makanan yang sehat untuk anak-anak? Nah, kalau ini juga menjadi keresahan Bright Parents yang sedang mendengarkan, dengarkan sampai habis ya, karena kami akan ngobrol-ngobrol langsung nih dengan pakarnya dan juga seorang kepala sekolah yang mengimplementasikan program makanan sehat di sekolahnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sambut Miss Esther dan juga Dr. Patricia. Halo Bright Parents. Wah, thank you banget ya Dr. Patricia dan juga Miss Esther sudah mau main-main ke rumahnya Bright Parenting nih untuk berbagi cerita dan juga berbagi ilmu ya. Sebelum kita ngobrol langsung dengan pakarnya, dengan ahli nutrisi, jadi sebagai gambaran, Dr. Patricia ini adalah ahli nutrisi yang berdomisili di Surabaya. Beliau menyelesaikan magisternya di Universitas Indonesia ya dok ya. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol nanti lebih lanjut, kita mau dengarkan dulu nih cerita dari Miss Esther. Jadi Miss Esther ini kalau nggak salah dengar ya Miss ya, di sekolah Miss Esther menginisiasi sebuah program yang dinamai adalah Isi Piringku ya Miss ya. Iya. Nah untuk anak-anak playgroup dan juga TK, boleh diceritakan nih Miss, bagaimana programnya? Ya, jadi begini, Isi Piringku ini sebenarnya kan program dari Kementerian Kesehatan untuk anak-anak dan beranjak dari keinginan dari sekolah kita untuk anak-anak ini makan dengan gizi yang seimbang, seperti itu. Nah, kalau menurut Isi Piringku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, itu setiap piring harusnya mengandung 50% buah dan sayuran, kemudian 50% protein dan karbohidrat, seperti itu ya. Isi Piringku juga menekankan dikuranginya konsumsi garam, gula, dan lemak. Ya. Jadi asupannya adalah gizi seimbang. Nah, memang prosesnya di sekolah sih belum sempurna karena masih ada anak-anak yang aduh Miss aku nggak suka sayur, aku nggak suka ini, nggak suka itu ya. Nah, tapi karena ini adalah proses ya, jadi kita terus dampingi anak-anak dan bagusnya ini kerjasama dengan orang tua. Jadi setiap minggu orang tua itu bergiliran membuat menu makanan sehat, kemudian anak-anak makan di sekolah, seperti itu. Jadi kita terus berproses dan mendampingi anak-anak juga supaya anak-anak sampai dewasa nanti mereka terbiasa dengan makanan gizi seimbang, seperti itu. Menarik sekali nih ya programnya ya. Nah kalau boleh diceritakan ketika menjalankan program itu, apakah ada tantangan-tantangannya tersendiri nih di sekolah Miss Esther? Pasti deh tantangannya. Nah karena orang tua itu kan sibuk nih, ada yang keduanya bekerja seperti itu. Jadi waktu menyiapkan itu pasti jadi tantangan buat mereka. Bagaimana menyiapkan satu kondisi ideal makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin dalam satu piring. Nah itu kan agak susah. Nah ini jadi kita mohon pencerahan dari Dokter Patty, seperti itu. Kita langsung aja tanya-tanya juga ya dengan pakarnya nih. Nah, menurut Dokter Patricia bagaimana ini? Baik, kita mau bahas dulu ya. Jadi kan memang yang dimaksud makanan sehat itu apa sih gitu ya.
kalau tadi Miss Esther sudah menyampaikan makanan sehat itu meliputi sayur dan buah-buahan 50%, kemudian 50%-nya lagi diisi dengan karbohidrat dan juga sumber protein gitu ya. Nah, kenapa kok meliputi semua ini? Karena makanan-makanan ini itu mengandung berbagai macam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam satu hari gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya. Sehingga yang dimaksud sehat adalah ketika kita makan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, kebutuhan kita itu namanya kebutuhan itu personal, berbeda-beda gitu ya. Apalagi berdasarkan usia. Jadi kebutuhannya anak-anak tentu berbeda dengan orang dewasa. Karena misalnya anak-anak punya fase pertumbuhan yang butuh energi lebih, seperti itu. Nah, memang yang kalau misalnya kita sudah makan karbohidrat, protein, sayur, dan buah, apakah otomatis menjadi sehat gitu ya? Seperti kita tahu, setiap jenis makanan itu memiliki keunggulan nilai gizi masing-masing. Misalnya, kita tahu bahwa sumber protein itu bisa didapat dari ada yang nabati, ada yang hewani. Contohnya daging-daging atau misalnya kacang-kacangan, seperti itu dari nabati. Tapi setiap jenisnya itu juga punya keunggulan masing-masing gitu. Misalnya kalau ayam proteinnya tinggi seperti itu, tapi kalau ikan selain protein tinggi dia punya juga lemak baik. Nah itu kan berbeda-beda. Nah memang sulit untuk namanya kita sempurna satu hari mencukupi semua kebutuhan tubuh gitu ya. Tapi Tuhan kita itu luar biasa menciptakan kita tidak setengah-setengah. Jadi tubuh kita itu punya kemampuan untuk menyimpan beberapa cadangan makanan sehingga ketika kita makannya itu kurang, ada sesuatu yang kurang, tubuh kita itu masih bisa melengkapi. Tapi memang harus diingat juga. Jadi makanan kita yang kita makan sehari-hari harus bervariasi. Karena kalau tidak bervariasi, salah satu komponen yang kurangnya akan kurang terus-menerus sehingga cadangan di tubuh kita juga bisa habis. Nah, sehingga pemenuhannya jadi terhambat, bisa mengganggu kesehatan kita juga, jadinya tidak sehat. Jadi makanan yang sehat pun, tapi kalau dimakannya over dan tidak ada variasi, bisa menjadi kurang sehat. Seperti itu. Iya, ya menarik ya. Berarti kuncinya adalah makanan yang bervariasi ya dok. Betul. Ya. Dan memang perlu kita untuk sama-sama Bright Parents supaya agak lega sedikit. Ternyata nggak harus selalu setiap saat dalam satu piring itu ada semua lengkap ya. Dari proteinnya, karbohidrat, mineral dan sebagainya. Kalau ada pun bagus, tapi jangan sampai itu menjadi stres ya ketika menyiapkannya ya. Segalanya gitu ya. Karena ya memang tidak akan bisa gitu. Betul-betul, yang penting adalah ada variasinya. Nah ngomong-ngomong tentang variasi nih ya, ketika kita memberikan makan ke anak-anak, kan kita ada makan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian ada yang banyak juga bilang bahwa anak-anak ini juga perlu diberikan snack. Nah sebenarnya snack seperti apa yang perlu dikonsumsi oleh anak dan sebenarnya seberapa penting sih dok? Oke. Jadi kalau pertanyaannya tentang snack gitu ya, perlu nggak sih anak-anak makan snack gitu? Karena kalau pada orang dewasa itu ada beberapa orang yang bilang nggak boleh orang dewasa makan snack nanti gendut. Nah, itu dia. Enggak lah. Kalau anak-anak gimana? Nah, untuk anak-anak memang kita anjurkan ada snack gitu ya, karena snack itu porsinya kecil. Nah posisinya dia di antara makan utama. Anak-anak itu kebutuhan energinya sebenarnya tinggi, tapi lambungnya kecil, sehingga mereka cepat penuh, cepat kosong lagi, cepat kenyang, cepat lapar. Nah, jadi kita berikan snack untuk menambah asupan yang dia butuhkan gitu. Selain itu, snack itu karena porsinya memang kan kita kasihnya kecil. Snack bisa menjadi salah satu sarana bagi kita untuk memperkenalkan makanan baru pada anak. Nah, atau misalnya makanan-makanan yang anak ini tidak terlalu suka, tapi kita perkenalkan dengan cara yang baru, cara masak yang baru gitu ya, sehingga anak ini bisa coba. Nanti kalau misalnya ternyata dia tidak suka, ya kita masih bisa aman dengan makanan utama. Tapi kadang-kadang juga snack juga bisa menjadi salah satu jalan kalau anak-anak ini kurang dimakan utamanya karena misalnya dia kebetulan tidak suka. Nah, kita bisa penuhi melalui snack. Nah, jadi snack adalah salah satu
celah untuk membantu orang tua melengkapi kebutuhan pada gizi anak. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomong di sekolah ya Miss Esther ya, anak-anak itu kan kebanyakan membawanya snack ya. Betul. Ke sekolah ya. Nah, kalau dari pengamatan Miss Esther sendiri gimana nih? Ya, kebetulan di sekolah itu kadang-kadang nggak ada variasinya sih snacknya itu. Misalkan ini ada anak yang suka makan apel, memang ya makannya apel aja gitu seminggu kayak gitu ya snacknya. Itu gimana itu ya? Untuk beberapa kasus-kasus tertentu ya Miss ya. Bahkan ada juga yang kering sekali snacknya gitu, berperisa seperti itu ya. Oke. Jadi gini prinsipnya, mungkin kalau misalnya apel, mungkin orang tuanya kadang dengar dengan pepatah kuno, one apple a day keeps the doctor away. Nah, gitu ya. Jadi tiap hari diberi apel gitu ya. Tidak ada yang salah sebenarnya, karena prinsip snack adalah yang penting, yang perlu kita perhatikan dalam snack adalah yang tadi Miss Esther sempat bilang, rendah gula, garam, dan lemak. Karena snack itu salah satu celah untuk anak itu konsumsi berlebih untuk gula, garam, lemaknya. Karena snack itu cenderung ya, kalau asin ya asin banget, misalnya ada micinnya, karena micin itu termasuk garam. Ya. Atau misalnya yang manis-manis, kue-kue, nah itu ada celah kelebihan asupan gula. Atau misalnya gorengan bisa jadi celah kelebihan asupan lemak, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya buah memang apel sehat, ya. Tapi ada baiknya kita variasi untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Misalnya, ternyata berry-berry, buah-buah yang golongan berries itu tinggi antioksidan. Seperti itu. Kemudian, apel sehat, tapi sumber misalnya vitamin A atau vitamin C kita juga bisa dapat di tempat lain. Misalnya wortel atau jeruk, seperti itu. Jadi, variasi it's a good thing gitu. Memang penting untuk memvariasi ya. Iya. Nah, kalau misalnya oke, kita udah memvariasikan ya, tapi ada satu concern lagi terkait dengan snack ini ya dok ya. Ketika anak makan snack, dia jadi nggak mau makan siang atau nggak mau makan malam karena bilangnya masih kenyang, udah kenyang gitu. Secara dari jadwalnya juga menjadi tidak teratur. Sebenarnya bagaimana ini dok? Ya. Kalau untuk jadwal tidak teratur, sebenarnya jadwal snack ini bisa dibuat teratur. Karena gitu. Kalau jadwal snacknya teratur, ya otomatis jadwal yang lain tuh juga bisa diatur. Jarak misalnya kita bisa memperkirakan, oke, makan pagi harus jam segini supaya makan snacknya jam sekian sehingga makan siangnya jam sekian, gitu. Nah, yang kita perlu perhatikan, kenapa anak bisa masih kenyang, gitu ya? Salah satunya adalah porsi snack. Perlu diingat namanya snack itu ringan, porsinya kecil, jadi jangan memberikan terlalu banyak. Nah, kalau misalnya tidak diberikan terlalu banyak, terus jamnya itu teratur, biasanya tetap bisa gitu ya. Kecuali anaknya beralasan kenyang karena mungkin tidak menyukai makanan berikutnya, gitu. Nah itu nanti kita bisa tebus gitu ya, kita bisa penuhin di snack berikutnya dan makan berikutnya. Gitu. Jadi seperti kita kadang orang dewasa ya, orang dewasa aja itu yang sudah mengerti kebutuhan gizi dan segala macam itu kadang-kadang bisa yang namanya craving sesuatu ya, atau kadang-kadang juga bisa tiba-tiba nggak mood makan sesuatu. Ya, sama dengan anak kecil, dan bahwa anak kecil ini pemahamannya masih rendah ya, maksudnya masih belum mengerti gitu ya. Kadang dia juga merasa kayak nggak kepingin makan itu, kenapa dipaksa? Nah itu kadang kita harus berempati ya. Oke, hari ini nggak mau, besok coba lagi ya. Kan kalau nggak mood itu nggak mungkin berhari-hari tidak mood gitu. Jadi jangan juga menjudge, oh anakku nggak mau nih dikasih apel hari ini nggak mau, berarti besok-besok juga pasti nggak mau. Nah itu nggak juga. Kadang ada mood kayak gitu. Boleh ditawarkan di lain waktu dengan bentuk yang berbeda, dengan misalnya yang kali ini dipotong, besoknya tidak dipotong atau dipotong lebih besar, atau misalnya malah di jus, atau jusnya disaring lagi sehingga lebih lembut. Jadi caranya banyak gitu. Dan kita juga berusaha mengenal mungkin dia lagi kepinginnya yang lain. Nah itu kita juga tidak usah, mungkin bright parents tidak usah terlalu panik ketika anaknya mungkin hari itu lagi tidak ingin makan ini itu, diberi makan apa lagi susah, seperti itu. Betul. Ada moodnya ya, benar. Jadi ketika anak menolak bukan berarti akan menolak selamanya ya. Bisa kita coba dengan berbagai cara yang lain. Nah, berarti tadi kuncinya adalah makanan yang bervariasi dan juga jadwal yang teratur ya dok ya. Kalau kita tadi ngomong tentang
snack yang bervariasi. Sebenarnya memang banyak sih inspirasi-inspirasi di internet, mungkin gitu ya kita cari. Tapi juga kita jadi kurang tahu mana ini gizi yang benar-benar oke, yang sesuai dengan anak atau yang kurang. Mungkin dari dokter bisa memberikan kami pencerahan nih, snack-snack seperti apa, Dok? Oke, jadi prinsipnya adalah snacknya tadi itu nggak boleh tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Ya, di luar itu kalau misalnya itu sesuatu yang tidak terlalu tinggi lemak, tidak tinggi garam, tidak tinggi gula, berarti boleh diberikan sebagai snack. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya ide ini sebenarnya ada banyak gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu ya mungkin repot, jadi nggak sempet nih cari-cari gitu. Untuk itu saya juga sudah berkoordinasi dengan guru-guru di sekolahnya Miss Esther. Ya, kami melis beberapa contoh dari makanan-makanan yang bisa dijadikan snack anak gitu ya. Dan yang nanti penyajiannya itu bisa disimpan, penyimpanannya bisa disimpan sehingga ketika menyajikan itu tidak terlalu makan waktu gitu. Nah, nanti mungkin kita akan taruh di webnya Albright ya Miss ya. Boleh. Nanti linknya akan diletakkan juga di kolom deskripsi. Jadi Bright Parents tinggal klik aja bisa mendapatkan menu spesial nih dari Dr. Patricia dan kolaborasi dengan guru-guru EBLC. Thank you. Nah, untuk tadi kan saya sebutkan bisa disimpan gitu ya, dan banyak sekali cara menyiapkan itu yang sebenarnya sekarang dengan perkembangan teknologi itu sangat membantu. Nah, sebagai contoh gini, kita tahu bahwa nugget adalah salah satu makanan yang anak-anak suka pastinya, gitu kan. Dan nugget itu bisa disimpan dalam freezer untuk jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Dan zaman sekarang banyak sekali ibu-ibu yang mungkin bekerja di rumah juga ya, mereka memproduksi nugget yang homemade, yang tanpa pengawet, yang tanpa MSG gitu. Sehingga itu sudah mencentang di kategori mungkin tidak banyak garam, kemudian tidak berpengawet, sehingga cukup sehat. Sekarang pertanyaannya, kalau digoreng kan banyak minyak. Iya, betul. Mana itu? Nggak sehat dong. Nggak sehat lagi. Nah, ternyata sekarang ada yang namanya air fryer. Kalau dulu air fryer itu cukup mahal gitu ya. Sekarang harganya juga lebih bervariasi. Ada yang tidak terlalu mahal gitu. Dan mungkin air fryer ini menurut saya cukup menarik karena dia kan ada timer. Sehingga ketika orang tua misalnya pagi-pagi, mungkin ini ngomong dengan setting anak TK gitu ya, yang kadang persiapannya masih harus dibantu orang tua. Nah, ketika makanan ini dimasukkan ke air fryer, di timer, ditinggal untuk menyiapkan anak, dia tidak akan gosong. Gitu. Dan bisa juga untuk bekal orang tuanya ke kantor. Kan tetap rendah lemak, kemudian tidak berpengawet dan tidak tinggi garam, sehingga cukup sehat juga digunakan sebagai sumber protein bagi orang tuanya. Nah, jadi sekalian persiapan. Betul. Selain itu, sebenarnya bisa menggunakan teknologi rice cooker. Nah, saya percaya setiap rumah itu zaman sekarang ya pasti ada deh satu rice cooker gitu ya. Iya, betul. Dan rice cooker adalah salah satu alat yang cukup terjangkau. Ya. Dan satu lagi, biasanya masak di rice cooker itu jarang gosong. Karena dia bisa ada timernya, kemudian dia bisa juga warm sendiri gitu kan. Nah, beberapa makanan itu bisa kalau mau disimpan di rice cooker gitu ya. Jadi misalnya untuk makanan-makanan gitu tuh bisa disimpan di rice cooker, atau misalnya snack itu bisa seperti bread pudding. Nah, bread pudding itu biasanya bisa disimpan hangat. Saya pernah lihat di satu hotel itu dia ditaruh di rice cooker. Jadi kita ambil mangkok-mangkok kecil itu dari rice cookernya si hotel itu untuk breakfastnya. Jadi hangat gitu ya. Nah, itu bisa langsung diambil, taruh di kotak makan anak. Bahkan sebenarnya disiapkan dari malam sebelumnya pun itu bisa. Sehingga tidak perlu orang tuanya bangun pagi, motongin dulu dan segala macam persiapannya gitu kan. Dan sekarang juga ada yang namanya electric lunchbox gitu ya. Jadi kotak makannya itu disambungkan dengan listrik gitu. Dia bisa keep warm, hangat sepanjang misalnya mau bawain anaknya sesuatu yang hangat di sekolah gitu ya. Atau misalnya pulang sekolah, anaknya mau diajak ke kantor karena orang tuanya sibuk. Nah, itu bisa disiapkan makanan yang sehat untuk makan siang dari rumah gitu kan. Nanti sampai kantor orang tuanya ditancapkan ke listrik setengah jam, anaknya makan dengan makanan yang
sehat karena dari rumah masak sendiri seperti itu, tapi tetap anaknya bisa menikmati. Oh begitu. Gitu. Jadi sekarang pun teknologi udah semakin maju. Betul. Instannya bukan hanya makanannya, tapi cara mempersiapkannya Betul. juga bisa lebih instan ya dok ya. Ya. Ini kita nggak di-endorse apa-apa ya ini ya. Ini hanya berbagi sharing aja. Betul, Beberapa nggak ada yang tools sebut tools. merek. Betul, tools yang mungkin berguna juga untuk bright parents. Betul. Ngobrolin tadi tentang berarti harus ada manajemen mengatur makanan ya dok ya. Betul. Kalau boleh diceritakan lebih lanjut, apa saja ini yang bisa dipersiapkan oleh parents? Oke, jadi tadi kan kita udah mikir nih, berarti kalau kita udah harus mempersiapkan makanan itu sebelumnya, kita harus planning, gitu planning. kan. Nah, saya ingin memperkenalkan yang namanya food journaling. Food journaling itu penting, ya. Kalau cuma food diary itu biasanya mencatat yang sudah dimakan. Tapi kalau food journaling itu sifatnya yang sudah dimakan iya, tapi juga kita ngeplan ke arah depan. Dan enaknya gitu ya, kita bisa melibatkan anak kita dalam food journaling sehingga dia merasa terlibat menentukan apa yang akan dia makan. Sehingga anak ini punya persiapan dan dia bisa mempersiapkan, oh besok itu aku akan makan ini, sehingga penerimaannya akan lebih baik. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau dia memang dilibatkan gitu ya. Biasanya misalnya, tapi aku nggak suka makanan ini, kenapa besok harus makan ini gitu. Kita bisa ajak anak gitu ya, ikut food journaling, tapi besokannya kamu bisa makan yang kamu suka. Jadi ada bargaining gitu ya, ada saling, kalau misalnya orang dewasa tuh saling tukar pikiran gitu ya. Kita juga bisa tukar pikiran dengan anak gitu. Dan juga dengan food journaling ini kita bisa manajemen kulkas lebih baik. Oke, manajemen kulkas. Apa ini manajemen kulkas? Manajemen kulkas itu juga ternyata penting. Jadi manajemen kulkas itu tujuannya adalah kita membeli apa yang kita butuhkan. Jangan beli apa yang memang kita atau anak kita tidak boleh makan. Gitu. Nah contohnya ya kulkas tuh zaman sekarang tuh pada rapi-rapi gitu ya, diberi estetik label ya, seperti itu, bersih, higienis seperti itu ya. Ternyata itu juga berperan gitu ya. Contohnya begini, kita tahu nugget itu ternyata bisa sehat, ya kan? Kemudian kita beli nugget di sebuah supermarket, nugget yang kita tahu itu memang cukup sehat gitu ya. Terus kita stok, tapi kita nggak manajemen kulkas, sehingga tiba-tiba kulkasnya penuh, numpuk semua makanan macam-macam, kita nggak ingat gitu ya. Besoknya kita ke supermarket lagi, kita beli lagi. Ya minggu depannya misalnya kita beli lagi gitu kan. Nanti ketika anak yang butuh makan, tiba-tiba kita buka kulkas, ada apa ya? Oh, nuggetnya masih banyak, 3 bungkus. Yaudah, seminggu ini nugget terus. Nah, nanti jadinya nggak variatif. Betul. Dengan food journaling kita tahu, oh kita akan makan nugget di hari apa, sehingga kita perlu belinya berapa bungkus. Nanti setelah ini, tanggal berapa kita baru akan beli lagi. Nah, itu juga salah satu manajemen kulkas. Dan jangan meletakkan snack yang memang tidak boleh. Gitu. Kalau sesekali misalnya lagi kepingin boba, namanya lagi kepingin gitu ya, it's okay, tapi kita tahu oh ya ini gulanya tinggi, besok jangan, seperti itu. Atau ketika beli boba, gulanya dikurangin gitu. Ada di kulkas, ya kalau sudah ada di kulkas, ya boleh dikonsumsi daripada basi, gitu kan. Tapi kita tahu satu aja gitu. Kalau misalnya kita beli makanan manis-manis, puding, ya kita nggak usah beli banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti kita buru-buru menghabiskan, konsumsinya jadi berlebih, seperti itu. Jadi itu termasuk manajemen kulkas dan food journaling yang bisa membantu kita menyiapkan makanan sehat bukan hanya bagi anak tapi juga bagi seluruh anggota keluarga. Betul. Wah ini menarik sekali ya Bright Parents ya. Saya juga jadi belajar loh tentang food journaling dan juga manajemen kulkas nih. Ternyata kedua hal ini menjadi semacam rahasianya ya di belakang pilihan-pilihan sehat yang diambil oleh orang tua terkaitan makanan anaknya. Betul. Nah, kita mungkin juga mau mendengarkan juga nih dari Miss Esther. Kayaknya ada titipan-titipan pertanyaan ya dari Bright Parents ya. Gimana Miss? Jadi gini ya, seperti saya sebutkan tadi ada makanan yang berperisa nih kan. Sekarang ada yang berperisa jagung bakar, stroberi bahkan ya. Anak-anak bilang stroberi kan sehat mah gitu. Jadinya mereka suka ya. Makanan snack-snack yang kecil-kecil, yang bulat-bulat itu ya, itu banyak perisanya macam-macam yang disukain anak-anak. Itu gimana ya supaya tidak terlalu sering juga dan orang tua bisa membatasi seperti itu, gimana ya dokter? Iya, jadi memang
salah satu yang memberatkan adalah biasanya kemasan makanan. Menarik, Mas. Ya, makanan-makanan itu dikemas secara menarik, secara penuh warna gitu bagi anak-anak, apalagi kalau ada bonus hadiahnya, seperti itu. Nah, yang perlu kita katakan adalah, misalnya strawberry baik kalau dia asli. Nah, di sini kita bisa mengajarkan pada anak untuk belajar membaca label makanan. Kan orang tua juga perlu, gitu ya. Misalnya anak-anak lagi kepingin makanan ringan seperti itu, ya, kita bisa bantu anak-anak memilih, misalnya dari 3 merek yang garamnya atau bahan perasa atau kimianya itu paling rendah. Kadang ada di kadarnya. Gulanya, misalnya kita bantu anak memilih kadar yang paling rendah, seperti itu. Jadi itu membiasakan. Ketika bilang stroberi kan sehat, gitu kan. Misalnya susu berperasa stroberi, tapi dia menggunakan perasa yang artifisial, seperti itu. Dan kita lihat, kita beritahu bahwa artifisial itu sebenarnya tidak baik. Nah, kemudian gimana kalau anaknya kepingin? Kita ajak dia, ya, kita melalui food journaling kita bisa bantu anak ini plan. Gimana kalau nanti waktu weekend ini mama kosong, papa kosong, kita bikin sama-sama dengan bahan yang alami. Sehingga anak tidak merasa ditolak mentah-mentah. Karena anak juga nggak mengerti kenapa boleh, kenapa tidak boleh, kenapa akan merasa sakit. Nah, itu mungkin belum pemahamannya belum sampai sana. Karena sakitnya pun tidak langsung sakit kan sebenarnya gitu. Jadi kita perlahan arahkan dia untuk punya lifestyle yang baik. Kan orang tuanya juga lebih sehat dengan lifestyle yang baik gitu. Dan dari situ menimbulkan bonding juga antara orang tua dengan anak. Betul. Ya. Nah, kalau yang lain-lain berperisah itu perlu kita waspadai karena biasanya perisah itu berhubungan dengan micin gitu ya, atau maksudnya sesuatu yang tidak baik gitu ya, garamnya tinggi seperti itu. Bahkan kadang kita lihat di label itu kita mesti cek satu bungkus itu berapa sajian. Kadang dia tidak menulis sebenarnya, kemasannya kecil, ditulis satu bungkus setara dengan tiga sajian misalnya. Tapi yang garam yang tertulis, gula yang tertulis itu untuk satu sajian. Jadi harus kita kalikan 3 lagi sebenarnya, seperti itu. Nah, kita aware sesekali ya sudah, namanya sesekali gitu. Tapi kita aware, oke, ini nggak baik, jangan sering-sering. Besokannya kita perbaiki lagi, afternya kita perbaiki lagi. Jangan menjadikan itu menjadi lifestyle ya, atau kebiasaan ya. Betul. Tadi seperti yang Dr. Patricia sebutkan juga, ketika orang tua mengajak ini anak-anak memberikan pengertian juga akan menciptakan sebuah kebiasaan baru di dalam keluarga. Nah, tapi kasusnya ini, Dok, gimana kalau saya sendiri atau sebagai orang tuanya itu juga memang suka banget sama yang snack-snack seperti ini dan juga kurang suka ketika diminta untuk mencoba makanan yang bervariasi. Nah, sebenarnya sebagai orang tua apa ya yang bisa saya lakukan supaya anak saya itu tidak mencontoh saya gitu. Jadi gini, di dunia ini tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, intinya tidak ada pribadi yang sempurna. Yang namanya suka tidak suka itu wajar, kita punya selera yang berbeda-beda gitu kan. Karena kita juga makhluk yang berbeda-beda sebenarnya gitu. Nah, yang perlu dipelajari adalah ketika misalnya orang tua suka sesuatu yang misalnya gulanya tinggi gitu kan. Tapi sebagai orang tua tentunya lebih paham bahwa hal itu tidak baik bagi tubuh, ya kan? Nah, kita bisa ajarkan pada anak-anak, papa atau mama atau ayah ibu suka loh sama ini, gitu. Tapi ini gulanya tinggi. Kalau ayah ibu, papa, mama minum ini terus ya, nanti papa bisa sakit, mama bisa sakit. Kalau sakit nanti kamu sedih, nggak bisa ditemenin papa mama nggak mau. Gitu. Jadi papa mama mau ngurangin ini karena papa mama mau nemenin kamu. Di situ anak jadi merasa diutamakan sehingga dia juga belajar untuk mengutamakan keluarganya juga. Jadi untuk belajar untuk tidak egois gitu ya. Jadi oh gitu ya, walaupun suka ternyata papa mama juga suka, tapi demi saya papa mama mau merelakan itu mengurangi untuk kebersamaan ini gitu. Begitu juga dengan sesuatu yang mungkin tidak disukai gitu ya.
Namanya tidak suka pasti di antara kita juga punya sesuatu yang tidak kita sukai gitu ya. Dan kita bisa bilang, papa mama nggak suka ini, tapi ini tuh bisa bikin papa mama sehat sehingga bisa tiap hari antar kamu sekolah. Misalnya gitu. Jadi beri contoh yang anak-anak itu bisa bayangkan gitu ya. Nanti kalau papa mama nggak bisa antar kamu sekolah, nggak bisa dada-dada gini waktu masuk sekolah, nanti kamu sedih gitu. Nah jadi papa mama mau coba ini demi kamu gitu ya. Mau nggak coba bareng? Nah di situ kita bisa buka celah untuk kita nyoba sama-sama. Nggak suka, oke, nggak suka sama-sama. Tapi dicoba dulu dan tahu bahwa ini sebenarnya sehat. Gimana nih caranya supaya kita bisa mengkonsumsi ini sama-sama dengan tidak terlalu menyiksa, mungkin seperti itu ya. Bisa dicari bersama-sama, anak bisa dilibatkan. Jadi dari segi psikologis ada bonding dengan orang tua dan ada pemahaman bahwa tidak semua yang tidak disukai itu harus dihindarin atau yang disukai itu tidak boleh dilarang gitu. Enggak gitu. Jadi balik untuk yaitu tidak egois, memperhatikan antar anggota keluarga. Oh iya. Wah ini poin yang sangat penting ini ya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama menciptakan habit yang sehat tadi. Betul. Wah ini nggak terasa sekali Bright Parents, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dr. Patricia dan juga Miss Esther. Sayangnya kita sudah harus mengakhiri sesi ini, tapi tenang aja kalau misalnya Bright Parents ada pertanyaan-pertanyaan, bisa DM aja atau komen juga di kolom komentar YouTube kita. Nanti bisa kita saling menjawab ya mungkin pertanyaannya. Nah sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita mau dengarkan juga closing statement dari Dr. Patricia. Oke, jadi untuk menciptakan makanan sehat gitu ya, itu yang penting adalah berusaha mencukupi kurang lebihnya seperti yang disampaikan tadi oleh Miss Esther, yakni setengah piring itu isinya buah dan sayuran, dan setengah piringnya lagi isinya adalah karbohidrat dan juga sumber protein atau lauk pauk. Tapi memang kita tidak selalu bisa memenuhi gizi yang ideal gitu ya. Tapi tubuh kita masih punya mekanisme cadangan. Namun penting bahwa kita memvariasi apa yang kita konsumsi supaya gizi-gizi yang dibutuhkan itu bisa saling melengkapi hari demi hari. Dan perlu diketahui bahwa memang kebutuhan gizi setiap orang itu berbeda-beda. Itu. Yang penting kita bisa memvariasi, dan supaya kita bisa memvariasi dengan baik, kita boleh menerapkan food journaling dan juga manajemen kulkas supaya hidup kita lebih teratur. Wah, menarik itu ya. Nah, terima kasih Dr. Patricia. Sekarang kita juga mau mendengarkan dulu nih dari Miss Esther. Thank you Miss Esther udah gabung. Jadi hari ini saya belajar banyak dari Dr. Patty ini ya. Nah, mungkin nanti ke depannya kami bisa bila melihat murid kami misalnya makanannya kurang bervariasi ya, mungkin kita bisa menyampaikan ke orang tua nih, ada apa gerangan seperti itu. Jadi kita bisa mendampingi orang tua juga untuk membantu mereka sehingga makanan anak-anak mereka lebih bervariasi. Jadi nanti catatan kami itu tentang food journaling dan manajemen kulkasnya itu sangat penting sekali ya. Seperti itu kira-kira. Berarti penting juga untuk punya accountability partner ini ya, betul. Antara sekolah dan juga parents untuk saling mengingatkan, bukan untuk saling menghakimi, tapi saling membantu untuk kesehatan kita bersama. Cari solusi bersama, betul. Nah, thank you banget Bright Parents yang udah setia mendengarkan sampai akhir ini. Kalau misalnya Bright Parents merasa bahwa episode ini, obrolan kita dengan Dr. Patricia dan juga Miss Esther berguna, mungkin berguna juga untuk parents-parents yang lain, jangan ragu-ragu untuk share linknya, siapa tahu juga bisa berdampak untuk mereka. Nah, special thanks juga untuk Yayasan Terampil Indonesia dan juga All Bright Learning Center yang sudah mendukung Bright Parenting ini. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Kita akan ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber seputar dunia anak. Thank you, Bright Parents. See you.